Bab 1192. Tidak, aku akan membunuh kalian. Konyol. Melihat ke langit, memandang warrior yang dan yang lainnya, lelaki tua bungkuk itu tampak acuh tak acuh. Sekelompok setengah kaisar akan berperang melawan 10 pendekar kaisar mereka. Pada saat ini, jiwa pedang yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari kota kiamat di bawah. Jiwa pedang keluar. Tekanan mengerikan dari 9 pendekar kaisar yang kuat segera terhalau dengan jiwa pedang ini. Alam ketiadaan di atas pedang jiwa. Melihat adegan ini, lelaki tua bungkuk di langit dan yang lainnya mengecilkan pupil mata mereka. Kali ini, tidak ada penghinaan di mata mereka, hanya keterkejutan. Ayo. Warrior yang menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, naik ke langit. Di udara, tangan kirinya bergerak sedikit, sarung pedang kuno muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menginjak kehampaan lagi, dan seluruh langit bergetar hebat. Kemudian, dia menghilang langsung di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan lelaki tua bungkuk itu, kemudian dia menghunus pedangnya dan disayat. Ilmu menebas langit menarik pedang. Saat pedang itu keluar, mata lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba menyusut menjadi seperti jarum. Dia tidak menyangka pendekar suci akan memberikan pukulan yang begitu mengerikan. Pukulan ini membuatnya gemetar. Meski begitu, reaksi lelaki tua bungkuk itu tidak lambat. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, bertabrakan dengan pedang warrior yang duar. Dengan suara keras, sinar keemasan cahaya dari tubuh lelaki tua bungkuk itu menghilang seketika. Pada saat yang sama, lelaki tua bungkuk itu menyemprotkan lusinan esensi darah, kemudian seluruh orang itu terbang mundur. Pada saat ini, warrior yang di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pada saat warrior yang menghilang di tempatnya, mata lelaki tua bungkuk itu melebar dan dia meraung, "Tidak!" Tes. Begitu suara lelaki tua bungkuk itu jatuh, cahaya pedang melintas di antara alisnya, dan warrior yang muncul di belakangnya. Di langit, 9 pendekar kaisar yang tersisa tercengang. 2 pedang membunuh kaisar. Ke-9 orang itu tidak sempat kaget, karena orang-orang dari Liga Pedang sudah mendatangi mereka. Zeno, Dugu dan Kintan Kin memilih seorang pendekar kaisar, sementara Pantom dan Terios Lin bergabung untuk memilih seorang pendekar kaisar, dan sisa dari Liga Pedang mengepung seorang pendekar kaisar. Selain lelaki tua bungkuk yang sudah mati itu, ada 5 pendekar kaisar lagi di medan. Setelah membunuh orang tua bungkuk dengan 1 pedang, warrior yang memanggil Shiro menyapu, menutupi 5 pendekar kaisar lain. Siapa yang bergerak duluan, siapa yang mati duluan. Mendengar hal itu, kelima pendekar kaisar tampak jelek, namun saat berikutnya, mereka berlima menembak warrior yang secara bersamaan. Bercanda, mereka semua adalah pendekar kaisar, monster tua yang telah hidup setidaknya 10.000 tahun. Bagaimana mereka bisa ditakuti oleh pendekar suci? Bagaimana jika pendekar suci ini memiliki kekuatan terhadap langit? Mereka adalah pendekar kaisar, bukan bajingan. Melihat 5 orang bergegas mendekat, Shiro di dada warrior yang berkedip, lalu menundukkan kepalanya dan menyembunyikan dirinya. Tapi segera, kepalanya keluar lagi, dia menatap warrior yang mengayunkan cakar kecilnya dengan ringan, seolah-olah membuat warrior yang berhati-hati. Setelah warrior yang mengangguk, dia menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum, lalu mundur. Warrior yang memandang kelima pendekar kaisar, kilatan kebencian melintas di matanya, dan saat berikutnya, jiwa pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya.
Duar. 5 pendekar kaisar yang bergegas ke depan warrior yang tiba-tiba mundur hampir 1000 kaki oleh jiwa pedang ini. Kelima orang itu ketakutan. Meski secara mental sudah siap, namun mereka tetap tidak menyangka bahwa jiwa pedang menjadi begitu kuat. Di hadapan jiwa pedang ini, aura pendekar kaisar mereka seperti anak kecil menghadapi orang dewasa, tidak bisa bertarung sama sekali. Di kejauhan, warrior yang melihat ke depan dengan tangan kanannya, niat pedang muncul di tangannya. Niat pedang disarungkan dan warrior yang melihat dari kejauhan di depannya. Pendekar kaisar terdekat memperhatikan tatapan warrior yang, dan pendekar kaisar itu ketakutan. Dia meninju ke depan tanpa berpikir, satu demi satu tinju energi raksasa keluar dari tinjunya terus-menerus. Namun, pemandangan aneh muncul. Ketika tinju energi raksasa ini muncul terus-menerus di langit, tiba-tiba, tinju energi raksasa ini terbagi menjadi 2 bagian. Pada saat tinju energi raksasa ini dibagi menjadi 2, mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, kemudian, warrior yang muncul di depannya, dan sebuah pedang menebas ke arahnya dari atas ke bawah. Ketakutan dan hendak melarikan diri, pada saat ini, jiwa pedang yang menakutkan menekannya seperti 1000 gunung. Tidak. Di langit, jeritan melengking terdengar. Tes. Dengan suara ringan, lelaki tua itu langsung terbelah 2. Melihat adegan ini, 4 orang di sebelahnya terkejut. Langsung membunuh pendekar kaisar. Apakah orang ini benar-benar pendekar suci? Warrior yang mengabaikan keempatnya, mengeluarkan segenggam batu kecubung dan melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu menepuk dadanya, Shiro keluar, membuka mulutnya dan menarik napas. Melihat lelaki tua yang telah dipotong-potong, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sayangnya, kekuatannya terlalu banyak dan kurang 1 pupet. Dengan itu, warrior yang menoleh untuk melihat ke-4 orang di samping, dia berkata, apakah mau menyerang bersama atau satu persatu? Warrior yang bukanlah orang yang suka berbicara omong kosong selama pertempuran, alasan mengapa dia seperti ini adalah untuk menunda waktu. Selain orang tua dari kota kiamat sebelumnya, dia telah membunuh 3 pendekar kaisar berturut-turut. Hampir semua paku. Kenapa bisa membunuh dalam hitungan detik? Karena yang digunakannya adalah jurus pembunuhan instan versi pamungkas dan ilmu menebas langit menarik pedang. Setelah versi pamungkas, jurus pembunuhan instan, dan ilmu menebas langit menarik pedang plus jiwa pedang, kekuatannya bisa dibilang dahsyat. Namun, ini adalah konsumsi energi hitam yang sangat besar. Dengan jumlah energi hitam yang tersimpan di dalam tubuhnya, dia hanya dapat melakukan paling banyak 4 versi pamungkas pembunuhan instan. Dapat dikatakan bahwa 4 adalah batasnya. Sama seperti sekarang, tidak ada energi hitam di tubuhnya. Jika ke-4 orang ini mulai sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan, kemudian menunggu energi hitamnya pulih. Mendengar kata-kata warrior yang, ekspresi mereka berempat tiba-tiba berubah. Kali ini mereka berempat tidak memulai seperti sebelumnya. Pada saat ini, mereka benar-benar sedikit takut. Pendekar kaisar. Membunuh pendekar kaisar dalam 1 jurus. Bahkan jika mereka berempat bergabung, tidak mungkin untuk membunuh seorang pendekar kaisar secara langsung. Tidak mau. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita bicara. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada kalian." Keempatnya memandang warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang melirik ke kejauhan. Saat ini Geno Dugu dan yang lainnya hendak melawan keempat pendekar kaisar. Situasi tidak optimis,
entah itu Geno Dugu, Kintankin, atau Pantom dan yang lain. Karena saat ini semua orang dirugikan, terutama Pantom dan Terios Lin, yang hampir terbunuh beberapa kali, orang-orang lainnya sama. Perlu disebutkan bahwa 4 anggota Liga Pedang telah meninggal. Mata warrior yang perlahan tertutup. Bisakah dia bergerak? Oke. Namun, dia tidak bisa bergerak. Orang-orang ini harus melalui pertempuran hidup dan mati ini jika mereka ingin tumbuh. Terlebih lagi, jika dia menyelamatkan mereka untuk sementara waktu, mustahil baginya untuk menyelamatkan mereka selama sisa hidup mereka. Jadi, mereka harus melewati ini sendiri. Selama selamat dari rintangan ini, dia percaya bahwa banyak orang pasti akan berubah. Memulihkan pikirannya, warrior yang memandang keempat lelaki tua berjubah biru di kejauhan dan berkata, "Sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu hari ini. Aku tidak mengerti, mengapa kamu campur tangan." Wajah keempat lelaki tua berjubah biru itu sedalam air. Kalau dulu, mereka pasti akan enggan menjawab, tapi sekarang, setelah beberapa saat mengumbar, seorang lelaki tua berdiri dan berkata, "Organisasi kehancuran dunia memiliki peraturan. Tidak ada kekuatan yang dapat melanggar tatanan benua penjara saat ini, kamu telah melanggarnya. Kota kiamat yang ingin menghancurkan Liga Pedangku terlebih dahulu." Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Mungkinkah hanya kota kiamat yang bisa menghancurkan kami, tapi kami tidak bisa menghancurkan mereka?" Orang tua itu diam, kalau dulu pasti akan mengiyakan, karena organisasi kehancuran dunia memiliki kepalan tangan yang paling besar. Apakah organisasi kehancuran dunia perlu bernalar dengan orang? Tidak perlu. Organisasi kehancuran dunia selalu berbicara tentang tinju kepada orang-orang. Tapi sekarang, dia tidak berani mengatakan iya. Karena sekarang warrior yang memiliki tinju terbesar. Setidaknya untuk sekarang. Warrior yang menambahkan, "Begitu organisasi kehancuran dunia datang, kamu menyebut semua orang di Liga Pedang kami. Harus aku katakan, kamu benar-benar sombong dan mendominasi. Aku juga bukan orang yang suka omong kosong, ini akhirnya, kita berdua tidak punya jalan keluar, karena semua orang tidak punya jalan keluar, mari kita lihat siapa yang memiliki tinju terbesar. Kamu organisasi kehancuran dunia yang pertama di benua. Aku ingin lihat apakah kalian bisa memusnahkan Liga Pedangku." Orang tua itu melirik warrior yang dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka mari kita tinggalkan masalah di antara kita untuk saat ini, dan kita akan setuju untuk bertarung di lain hari." Dia tidak bodoh. Jika dia berbicara dengan kejam saat ini, dia tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Pilihan terbaik sekarang adalah kembali ke organisasi kehancuran dunia dulu, karena mereka sangat meremehkan kebangkitan Liga Pedang yang tiba-tiba di benua ini. Janji untuk hari lain. Warrior yang merenung sedikit dan bergerak sedikit. Melihat warrior yang sedikit tergerak, lelaki tua itu buru-buru berkata, "Kamu juga melihatnya. Jika kami terus bertarung hari ini, itu tidak akan baik untukmu atau kami. Kami sementara bisa gencatan senjata, untuk masa depan, apakah itu berkelahi atau bernegosiasi, itu tergantung pada apa yang dimaksud ketua sekte organisasi kehancuran dunia dan kamu. Yang kamu katakan." Warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, "Memang masuk akal." Orang tua itu merasa lega dan berkata, "Kalau begitu kami pergi dulu." "Tunggu dulu." Warrior yang berkata, "Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Aku sedikit penasaran dengan organisasi kehancuran dunia kalian dan ingin tahu berapa pendekar kaisar yang kalian miliki." Pada saat ini,
Lelaki tua di seberang warrior yang tiba-tiba memiliki wajah muram dan berkata, "Apakah kamu mencoba menunda waktu?" "Ups, ditemukan. Tidak, aku akan membunuh kalian." Suara warrior yang jatuh, kaki kanannya menghantam kehampaan, ruang angkasa bergetar hebat. Warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Bersambung.